Bapak Mardi sekeluarga yang saya hormati, tamu undangan, jiran Bapak Bapak Sumardi yang kami hormati, bini sepuh serta pengurus anggota Paguyuban Boyolali Tersenyum yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali di kediamannya Bapak Sumardi pada siang menjelang sore hari ini dengan acara rutin kita, yaitu pertemuan Paguyuban Boyolali Tersenyum yang jatuh pada hari ini bertepatan dengan hari libur. Adapun beliau mempunyai hajat, yaitu syukuran atas selesainya putri beliau yang telah selesai menyelesaikan studi S1 keperawatan yang telah diwisuda beberapa hari yang lalu. Untuk itu Pak Sumardi bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan apa yang jadi perbuatan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dijadikan nilai ibadah yang sebesar-besarnya. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah memberikan luang waktu untuk menghadiri acara kita. Salam dan salawat terhatur junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi penerus beliau, termasuk orang-orang yang menegakkan syariat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama pada hari ini, mari kita sama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadinatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa an kulli sahabati Rasulillah ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Habib. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فإن الله به عليم. كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل. كان هلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Terima kasih kepada Saudara Habib. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran ini Allah mengijabahi apa yang menjadi hajat Bapak
Sumardi sekeluarga. Selanjutnya kita dengarkan ceramah agama yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Samsurizal, dan seterusnya dimohon untuk memberikan doa atas syukuran putri beliau yang bernama Tia Ayu Widyasari yang telah selesai menempuh pendidikan S1 keperawatan. Kepada beliau Bapak Samsurizal kami aturkan tempat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sudu fanzudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Daripada di sana ini sebagian. Iya. Sahibul bait, Bapak Sumardi keluarga yang saya hormati, Bapak pengurus Ikatan Keluarga Boyolali Tersenyum Kabupaten Pasir yang saya hormati, beserta seluruh anggotanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat hadir di rumah Bapak Sumardi. Yang pertama tentu dalam rangka silaturahim bulanan rutin diadakan oleh saudara-saudara kita dari keluarga Boyolali Tersenyum. Yang kedua dalam rangka tasyakuran atas selesainya pendidikan yang telah terselesaikan oleh Ananda Tia Ayu Widyasari. Tentu yang ketiga adalah dalam rangka silaturahim di antara kita dan saling tawasul haq wa tawasul bisab, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihati menasihati dalam kesabaran. Karena itu adalah esensi daripada agama kita. Esensi daripada agama Islam itu adalah an-nasihah, saling nasihat menasihati.
Karena itu di dalam setiap perkumpulan apapun kita senantiasa untuk sama-sama bisa menyelipkan saling nasihat menasihati sebagai bentuk daripada wujud kita beragama. Hadirin rahimakumullah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua, anak-anak kita, generasi kita, mudah-mudahan istiqomah menjadi bagian daripada pengikut Rasulullah SAW. Kita sama-sama istiqomah melaksanakan bagian-bagian dari ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada akhirnya tentu kita memiliki asa dan harapan kelak di hari kemudian kita akan diakui oleh Rasulullah SAW masuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tentu pada kesempatan ini terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara. Saya sedikit akan memberikan tausiah dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentu bagi diri saya pribadi, bagi kita semua, dan terkhusus untuk Ananda Tia Ayu Widiasari. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai semua manusia, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguhnya kata Allah, aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan dari laki-laki dan perempuan tersebut kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala syu'ub, berbangsa-bangsa, wa qaba'ila, dan bersuku-suku. Dari laki dan perempuan kemudian kita dijadikan berbangsa-bangsa, dan dari bangsa-bangsa tersebut ada suku-suku. Semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala muaranya adalah lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Mengenal diri, mengenal suku, mengenal bangsa. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun kami menciptakan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, artinya tidak ada yang lebih mulia antar satu bangsa dengan bangsa yang lain, tidak ada yang lebih hebat antar satu suku dengan satu suku yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menggabungkan kita dalam perkenalan, kita arafu sebagai ujungnya adalah, maka Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata tujuan akhir daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tujuan akhirnya adalah Allah menginginkan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih bagus. Yakni apa? Itulah yang disebut dengan atqakum, orang yang bertakwa. Zaman dahulu kala bangsa-bangsa saling memperebutkan diri untuk menjadi bangsa-bangsa yang kuat. Zaman jahiliyah kita mengetahui suku-suku berperang setiap saat, setiap waktu. Untuk apa? Untuk prestis, untuk nama, untuk jati diri. Maka sering kita kenal dengan siapa yang kuat, itulah yang menguasai. Yang lemah tertindas, yang besar, yang kuat itu menjadi penguasa. Begitu juga selanjutnya pasca zaman jahiliyah, zaman Romawi dan seterusnya, bangsa-bangsa
tidak ada lain, tidak. Pekerjaannya adalah berperang. Karena memang satu sama lain itu ingin menjadi penguasa terhadap yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal menciptakan manusia bukan untuk bertumpah darah, hanya sebatas asumsi saja daripada malaikat pada waktu itu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menciptakan manusia, malaikat berasumsi bahwa kenapa engkau menciptakan manusia, padahal pekerjaan manusia itu adalah menumpahkan darah antar satu sama lain. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui terhadap apa yang diciptakan, apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, jadi kalau zaman dulu itu memang sudah tabiatnya satu sama lain ingin memamerkan kekuatan diri dan jati dirinya, maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu adalah untuk dapat menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan itu, kita semua sudah ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Jadi manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari unsur laki, perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adalah untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak ada satu orang pun yang merasa lebih hebat, lebih bagus, lebih sombong dan seterusnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan atqakum. Dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa tata bahasa Arab, atqakum adalah ismut tafdil, yakni lebih. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia di sisi Allah tidak dilihat dari bangsa apa dia, bangsa Arya kan, bangsa Eropa kan, bangsa apa, tidak dilihat dari itu. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilihat dari qabail, dari suku. Apakah dia suku Jawa, suku Sunda, suku dan seterusnya. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atqakum, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dibutuhkan ilmu. Karena orang yang takwa tentu akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih bagus, karena memang itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memproklamirkan seperti itu, yang paling mulia. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak akan pernah melihat pada fisik yang kamu miliki, pada harta yang kamu miliki, tetapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat itu adalah qulub, hati, ketakwaan. Ini Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu. Pangkat dan jabatan hanyalah status sosial keduniawian, tetapi yang menjadi status kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah status takwa itu. Status hati, status takwa itulah status yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangkat boleh menjadi status keduniawian. Ada tentu yang menjadi ketua, ada yang menjadi anggota, ada pimpinan, ada yang menjadi suruhan, bawahan dan seterusnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang biasa dan seterusnya.
Orang kaya akan menjadi kaya tentu karena ada orang miskin. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga status-status sosial yang lain-lain. Apalagi sekarang ini Masya Allah, ya, ketika kita, kalau zaman dulu orang membandingkan status sosialnya cukup di dalam satu kampung saja. Di dalam satu kampung, kalau dia memiliki sawah yang banyak, memiliki sapi yang banyak, nah dia merasa status sosialnya lebih bagus, lebih tinggi daripada yang lain. Tapi kalau sekarang bukan lagi dia melihat statusnya sama kampung, sudah mendunia. Oh ternyata ada orang yang lebih hebat, ternyata ada orang yang lebih kaya, dan seterusnya dan seterusnya. Marilah kita jadikan hanya sebagai status sosial keduniaan tersebut sebagai upaya kita untuk sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita tertipu, terlena. Yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita mengambil status ketakwaan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang lebih mulia daripada yang lain. Karena itu untuk menjadi manusia yang lebih bertakwa, lebih mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Takwa dapat diraih tentu lewat ilmu pengetahuan. Hari ini Bapak Sumardi telah menunjukkan tanggung jawab beliau untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang berilmu. Anak yang berilmu artinya beliau sudah termasuk juga menjadi bagian dari orang yang berilmu tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas." Apabila kita semua sudah berpaling dari dunia ini, maka terputuslah semua amal ibadah kita. Karena batas daripada kita bertaubat dan beramal itu adalah malam yubadir, sepanjang belum sampai daripada nyawa kita itu sampai di tenggorokan, ya, itu adalah batas daripada kita bertakwa, beramal. Ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya 3 yang paling berharga. Ilmun yang tafa'ubi. Yang pertama adalah anak yang soleh. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dari mana munculnya anak yang soleh? Tentu dari tanggung jawab orang tua sejak kecil sampai dengan menyelesaikan pendidikannya. Mudah-mudahan kita semua tentunya dengan pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Sumardi hari ini juga merupakan bagian daripada orang tua yang mudah-mudahan telah mewujudkan diri sebagai seorang tua yang dapat mendidik anaknya menjadi anak yang solehah. Mbak Tia Ayu Widyasari yang telah menyelesaikan program studinya, mudah-mudahan dari anak yang soleh dia, begitu juga dia membawa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sepintas kita melihat bahwa yang memiliki ilmu itu adalah Tia, Mbak Tia, tetapi justru 2 orang tuanya lah yang memiliki kelebihan ilmu tersebut. Mustahil Mbak Tia akan mendapatkan ilmu yang didapatkan seperti sekarang ini tanpa ada dukungan, tanpa ada kerja keras daripada orang tua. Maka dalam kaidah usul fikih sudah sangat jelas, al-wasilah ka hukmil maqasid. Wasilahnya Mbak Tia itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentu dari siapa? Dari orang tuanya. Begitu artinya Bapak Sumardi dan keluarganya itu juga adalah orang yang berilmu karena telah mendidik anaknya untuk mendapatkan ilmu. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan tentu dengan ilmu yang dimiliki Mbak Tia ini nanti akan menjadi manusia yang bermanfaat. Kalau tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan status kepada kita akramakum indallah atqakum, orang yang bertakwa, maka dalam struktur keduniawian sebenarnya ada kata Rasulullah SAW,
Khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kita tidak tahu kalau misalnya yang menciptakan lampu dan menciptakan listrik ini adalah Allah. Dalam konteks hadis ini dia adalah manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik kenapa? Karena bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi orang yang terbaik di sisi orang yang terbaik bagi manusia adalah orang yang bermanfaat. Orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia, tentu kita berharap untuk menjadi orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Mbak Tia Ayu Widiasari yang telah menyelesaikan program studinya S1. Mudah-mudahan ilmunya dapat membawa dia untuk menjadi orang yang bermanfaat, tentu menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Di dunia dia menjadi orang yang bermanfaat sesama manusia, di akhirat dia menyandang status attaqun, paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu dan beramal soleh akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, bukan hanya Pak Mardi, kita semua berharap menjadi bagian daripada penghuni dunia ini, memiliki keluarga yang bermanfaat untuk orang lain. Kita semua berusaha untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan dan keimanan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin rahimakumullah sedikit apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri pribadi, bagi kita semua dan bagi keluarga, dan kita semua menjadi bagian daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan bermanfaat bagi manusia. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan